Hamil itu khusus yang dilakukan oleh ibu hamil dengan fasilitator atau yang sudah ahli di bidangnya untuk meningkatkan kebugaran tubuh ibu hamil ya. Halo sahabat Hermina, kembali lagi di Hermina Podcast. Kali ini dengan saya host Khairina Sela. Tentu aja kali ini saya tidak sendirian ya, ada narasumber kita yang memang ahli di bidangnya, yaitu dengan Bidan Farah. Selamat siang Bidan Farah. Siang Mbak Sela. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita akan bahas topik yang menarik, yaitu tentang senam hamil. Oke, langsung tanya-tanya aja ya. Oke, Bidan Farah, senam hamil tuh senam yang gimana sih? Oke, sahabat Hermina, untuk senam hamil, definisi yang pertama, senam hamil itu merupakan senam yang khusus ya. Jadi khusus untuk ibu hamil, maka namanya senam hamil ya. Kemudian senam hamil itu khusus yang dilakukan oleh ibu hamil dengan fasilitator atau yang sudah ahli di bidangnya untuk meningkatkan kebugaran tubuh ibu hamil ya, untuk mengurangi nyeri-nyeri, kemudian untuk keseimbangan bagi ibu hamil. Nah, untuk senam hamil sendiri ini juga senamnya itu halus ya Mbak Sela. Jadi nggak kasar, bukan yang kayak harus dilakukan banget, itu enggak. Jadi senam ini tuh senam yang halus, kemudian dia itu tanpa paksaan ya. Jadi dilakukan oleh ibu hamil di trimester pertama boleh, trimester kedua boleh, dan trimester ketiga. Nah, nanti kita bahas nih apa aja yang masuk, yang boleh senam hamil tuh siapa aja. Nanti kita bahas ya Mbak Sela ya. Oke, siap Bidan Farah. Jadi itu ya definisi tentang senam hamil. Oke, lanjut Bidan Farah nih. Kalau manfaatnya sendiri bagi ibu hamil kalau ikut senam hamil tuh apa sih? Oke, manfaatnya itu banyak banget ya. Dari mulai yang tadi saya bilang, yang pertama untuk meningkatkan kebugaran tubuh ibu hamil. Nah, kenapa sih untuk meningkatkan kebugaran tubuh ibu hamil? Nah, selama hamil ya ibu kan itu pasti akan gampang capek ya, gampang nyeri badannya. Nah, dengan senam hamil itu kan akan diregangkan otot-ototnya, baik itu dari otot bahu, kemudian tangan, kaki. Nah, itu akan menjaga kebugaran tubuh ibu hamil supaya ibu hamil itu bisa sehat, bisa kuat dalam proses kehamilannya sampai persalinan ya. Itu yang pertama Mbak Sela. Terus yang kedua nih Mbak, jadi selama hamil itu biasanya ibu hamil kan kurang percaya diri ya. Nah, dengan senam hamil itu bisa membuat ibu hamil lebih percaya diri. Jadi dia lebih pede. Lebih pede dalam menghadapi menghadapi kehamilannya dari mulai trimester 1 sampai trimester ketiga, dan proses persalinannya tentu ibu akan saya sudah biasa nih senam. Jadi dia lebih percaya diri. Jadi meningkatkan kepercayaan diri ibu hamil. Selanjutnya yang ketiga itu tadi untuk senam hamil itu berguna untuk mengurangi nyeri. Nyeri apa aja? Yaitu nyeri pada panggul, pinggang, kemudian kram pada kaki, dan kesemutan ya. Nah, melalui senam yoga ataupun senam hamil nanti bisa dikurangi tuh Mbak Sela, dari mulai peregangan bagian panggul, bagian pinggang, kemudian bagian kaki juga nanti kita ada angkat kaki ya. Jadi ibu hamil bisa dikurangi tuh rasa nyeri atau ketidaknyamanan ibu hamil trimester kedua dan trimester ketiga. Selanjutnya yang keempat itu adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah. Jadi baik banget tuh untuk ibu hamil dan janinnya Mbak Sela. Dalam senam hamil juga biasanya diajarkan bagaimana teknik pernafasan pada ibu hamil selama proses kehamilan sampai persalinan yang benar. Nah, dari teknik pernafasan itu akan memperbaiki sirkulasi darah yang dari ibu ke janin. Jadi sirkulasi darahnya menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang terakhir ini untuk memperkuat otot pelvik. Nah, otot pelvik itu otot apa? Itu otot yang ada di panggul. Nah, untuk melakukan suatu proses kehamilan sampai persalinan yang normal ya, tanpa ada indikasi ke proses persalinan sesar, itu tentunya otot-otot pelviknya
pada ibu hamil harus kuat. Jadi kalau senam hamil itu kan ada juga proses duduk, jongkok. Nah, itu untuk memperbaiki atau memperkuat otot-otot pada bagian pelvic. Gitu Mbak Sela. Jadi manfaatnya lumayan banyak. Iya, banyak ya sebenarnya ya. Kayak ini tuh kalau senam hamil tuh benar-benar emang bantu untuk ibu-ibu nih yang mau persiapan melahirkan biar makin lancar, apalagi kalau mau lahiran normal ya Bidan Farah ya. Betul. Perlu diingat ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bidan Farah. Gerakan apa aja sih yang aman buat ibu hamil yang mau ikutan senam hamil? Oke, jadi gerakannya aman itu kita awali dengan peregangan ya. Peregangan kita biasanya mulai dari bagian kepala turun ke leher, kemudian ke bahu. Jadi yang pertama itu peregangan dulu. Setelah peregangan, kemudian ibunya sudah melakukan pemanasan. Jadi jangan langsung senam, ada pemanasannya dulu Mbak Sela. Sebelum pemanasan juga kita biasanya berdoa dulu Mbak. Ya, berdoa, kemudian kita centering. Centering itu nanti kayak pemusatan pikiran. Jadi ibunya itu fokus, nggak boleh pikirannya lagi di rumah atau lagi di mana. Jadi harus fokus pikirannya sedang senam hamil gitu. Habis peregangan kita masuk ke senamnya. Jadi senamnya kita biasanya duduk dulu nih. Jadi kita duduk untuk peregangan di bagian otot panggul tadi kita bilang. Otot panggul itu yang tadi untuk memperkuat si otot-otot pelvic itu sendiri ya. Jadi saat duduk ada gerakan namanya hip circus. Hip circus itu gerakan memutar panggul ya. Nanti juga ada banyak gerakannya, ada gerakan kupu-kupu dan gerakan yang lain. Nah, itu biasanya kita ajarkan kalau sudah masuk senam hamil trimester ketiga ya. Terus setelah kita masuk ke duduk, kita ada posisi yang namanya kita posisi seperti meja atau seperti kucing dan sapi, namanya cat and cow pose gitu. Nah, cat itu jadi dia harus membungkuk dulu. Nah, makanya kenapa senam itu dia untuk peregangan bagian sini panggul ya. Jadi dia badannya lurus, nyeri-nyeri pada punggungnya hilang. Nah, itu karena itu cat and cow pose ya. Kalau cow berarti dia membungkuk. Jadi bagian lehernya yang pada sakit itu hilang karena pakai peregangan itu tadi, cat and cow pose. Gitu. Kemudian yang terakhir kita berdiri Mbak Sela. Kalau berdiri jadi bagian betis pahanya itu semuanya kencang. Nggak boleh satu kencang satu enggak, atau misal satunya kakinya ke kanan satunya ke kiri, itu nggak boleh. Jadi harus kencang lurus dulu gitu. Jadi itu posisi berdiri harus kencang. Jadi yang nanti kalau misal senam, kenapa harus ada instruksinya dulu, ada instrukturnya, itu supaya kita adjust mana gerakan yang benar, mana gerakan yang kurang benar. Gitu. Berarti senam hamil itu menggerakkan seluruh badan sebenarnya Bidan Farah ya? Iya, dari mulai duduk, jongkok ya, berdiri, terus tadi ada yang membungkuk. Nah, itu semuanya ada. Oke Bidan Farah, tadi kan udah sempat tuh disinggung di awal sama Bidan Farah. Kira-kira siapa aja sih yang boleh ikutan senam hamil tuh? Oke, tentunya ibu hamil ya Mbak Sela ya. Itu tentunya. Tentunya ibu hamil. Nah, kemudian ibu hamil siapa aja yang boleh ikut ya? Iya, betul. Ibu hamil dengan kehamilan sehat tanpa ada kontraindikasi masalah apapun. Jadi perlu ibu ketahui, sebelum senam yoga atau senam hamil harus konsultasikan terlebih dahulu nih, ke bidan boleh, ke dokter kandungan boleh. Buat dilihat dulu nih kehamilannya sehat atau enggak, kehamilannya masuk ke resiko tinggi atau enggak ya. Jadi kalau kehamilannya ada masalah, kita nggak masuk nih. Jadi misal nih ibunya dengan riwayat keguguran 2 kali atau dengan bekas sesar, itu nggak boleh ya Mbak Sheila. Kalau habis sesar nggak boleh. Iya, apalagi kalau sesarnya kurang dari 3 tahun. Gitu. Iya, kecuali sesarnya sudah lebih dari 5 tahun, itu boleh Mbak Sheila. Jadi kehamilannya harus sehat dulu Mbak. Sehat tanpa ada indikasi masalah. Yang tadi kita bilang, tanpa ada bekas sesar, kemudian tanpa ada mules-mules terlebih dahulu atau mules-mules dini ya. Kemudian tidak ada
keguguran, riwayat keguguran, kemudian tidak ada tanda-tanda seperti bercak darah, ya pokoknya istilahnya dia sehat, tensinya bagus, ibu hamilnya sehat, kandungannya juga sehat, itu boleh Mbak Sela. Gitu. Oke. Oh iya, bidan Farah nih di Rumah Sakit Hermina Purwokerto kan udah ada ya senam hamil ya. Iya, coachnya juga dengan bidan Farah. Boleh dijelasin nggak kapan sih senam hamil di Rumah Sakit Hermina Purwokerto itu? Oke, untuk senam hamil di Hermina Purwokerto itu setiap hari Sabtu ya Bunda ya, di jam 10 di lantai 7 di ruang serbaguna di Rumah Sakit Hermina Purwokerto. Oke, buat sahabat-sahabat Hermina nih yang lagi hamil yang di wilayah Purwokerto tentunya boleh banget dicek aja di Instagramnya, ada tentang senam hamil dengan bidan Farah ya. Oke, mungkin sekian dulu percakapan kita, bincang-bincang kita pada hari ini ya bidan Farah ya. Sangat bermanfaat sekali tentunya bagi sahabat Hermina semua ya. Oke, terima kasih bidan Farah. Terima kasih juga Mbak Sela. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.